Karis dan shalom, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara di mana saja berada. Dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara. Grace and peace from God the Father, from our Lord Jesus Christ, and from the Holy Spirit, our triune God, be with you wherever you are. The reading of the Word of God today is taken from the Gospel of John, chapter 1, verse 15. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Yohanes, Injil Yohanes, pasal pertama ayat yang ke-15. Yohanes pasal 1 ayat 15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Saya akan membaca firman Tuhan dari kitab bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, New International Version, karena ini satu ayat saja. I'm going to read from English version, which is New International Version or NIV, because only one verse anyway. John chapter 1 verse 15. John testifies concerning him. He cries out, saying, this was he of whom I said, he who comes after me has surpassed me, because he was before me. So far, the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Tema khotbah bagi kita dari teks yang kita baca tadi adalah sebagai berikut. My successor is my predecessor. My successor is my predecessor, who is also my superior. Sang penggantiku adalah juga sang pendahuluku yang juga superiorku. Saya membuat tema seperti ini berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam kesaksiannya kepada umat Tuhan
yang berkata demikian. Kemudian daripadaku atau setelah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku. Akan datang setelah aku, tetapi sudah mendahului aku. Ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan dalam khotbah ini. Yang pertama tentang Dia yang adalah pengganti Yohanes dalam menjalankan pelayanan besar tentang kerajaan Allah. Yohanes adalah forerunner atau perintis jalan untuk Dia. Dia adalah pemeran utamanya itu. Maka Yohanes katakan, setelah aku akan datang Dia. Firman Tuhan di ayat 15 berbicara tentang Dia. Dia itu sudah ada, Dia itu akan datang. Oleh karena itu saya membuat poin-poin untuk menolong kita memahami ayat ini dengan berkata demikian. Dia itu ada, Dia itu sudah ada, dan Dia itu akan datang. My successor is my predecessor. He is, He was, He is to come. Yang akan meneruskan pelayanan kerajaan Allah adalah Dia yang saya saksikan, yang tidak lain adalah Anak Allah yang menjadi manusia yang dikenal dengan nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Poin pertama kita belajar tentang Dia itu ada. He is. Dia itu ada. Dia itulah yang menjadi pusat perhatian, pusat kesaksian, pusat pemberitaan dari Yohanes Pembaptis. He is the center of the proclamation, of the teaching, of the announcement, of the news that John the Baptist proclaimed. Tuhan Yesus Kristus yang adalah Anak Allah itu merupakan pusat pengkhotbahan, pusat kesaksian, pusat pengajaran, pusat pemberitaan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes mengatakan demikian dengan menggarisbawahi, mau menunjukkan bahwa Dia bukanlah Sang Juru Selamat itu. Dia bukanlah yang menjadi pusat perhatian itu. Dia bukanlah Sang Mesias itu. Dia bukanlah yang dijanjikan untuk menjadi Juru Selamat. Tapi Dia hanyalah alat saja. He is only the instrument as the forerunner sending by God to prepare the way for the coming of the Messiah, for the coming of
the Savior, for the coming of the promised one from the Old Testament. Yohanes berkata dalam ayat 15 bahwa dia memberi kesaksian. Dia berkata bahwa saya berseru kepada kamu. Inilah dia yang aku maksudkan. Menggarisbawahi bahwa Yohanes Pembaptis adalah inferior. Tuhan Yesus Kristus adalah superior. Yohanes Pembaptis adalah pemberita. Tuhan Yesus Kristus adalah isi berita. Yohanes Pembaptis adalah pengkhotbah. Tuhan Yesus Kristus adalah isi khotbah, pusat khotbah. Yohanes Pembaptis adalah pengajar. Tuhan Yesus Kristus adalah isi pengajaran, pusat pengajaran. Yohanes Pembaptis adalah hamba yang melayani. Tuhan Yesus Kristus adalah pusat pelayanannya, tujuan pelayanannya, isi pelayanannya, sasaran pelayanannya. Jesus is the goal. Jesus is the content of the preaching and teaching and witnessing of John. So that's why in the beginning of the verses it says, John is not the light. Jesus is the light. John is not the one. John is not the light. Jesus is the light. John is not the one who has the life. Jesus is the one who has the life. John is not the creator. Jesus is the creator. John is not a God or the God. Jesus is the God. John is not the Logos. Jesus is the Logos. Dari ayat-ayat sebelumnya yang telah kita pelajari, saudara, kita mau diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat Rasul Yohanes dengan menggali tentang sejarah pelayanan Yohanes Pembaptis dibandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah dan Yohanes Pembaptis yang adalah manusia saja. Yohanes Pembaptis bukanlah terang itu. Tuhan Yesus adalah terang itu. Yohanes Pembaptis bukan pemegang hidup itu. Tuhan Yesus adalah pemegang hidup itu. Yohanes Pembaptis bukan pemberi hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus adalah pemberi hidup yang kekal. Yohanes Pembaptis bukan pencipta. Tuhan Yesus Kristus adalah pencipta. Yohanes Pembaptis bukanlah Logos atau firman itu. Tuhan Yesus Kristus adalah Logos atau firman itu. Yohanes Pembaptis bukan ada dari kekal sampai kekal bersama Allah. Tuhan Yesus Kristus itu adalah anak Allah bersama dengan Allah. Yohanes Pembaptis hanyalah manusia. Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang adalah Allah. He is God. He is the true God. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat Rasul Yohanes, membandingkan Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Makanya di dalam ayat-ayat selanjutnya, saudara, kita belajar tentang Yohanes Pembaptis dalam memberikan kesaksiannya. Saudara bisa baca di ayat yang ke-6 dan 7 bahkan 8 dikatakan demikian. Datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya.
Iya, maksudnya Yohanes Pembaptis bukan bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Makanya dalam ayat yang ke-15 ini Tuhan Yesus menggunakan Rasul Yohanes untuk menulis kembali tentang perbedaan pelayanan dan perbedaan posisi, perbedaan jabatan, perbedaan pusat perhatian di antara Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di sini kita belajar bahwa Yohanes Pembaptis hanyalah alat saja untuk menyiapkan jalan bagi kedatangannya Tuhan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis adalah penyaksi tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah isi kesaksian itu. Makanya saudara di dalam ayat yang ke-15 saudara melihat beberapa kali Yohanes berbicara tentang dia. Tidak dibicarakan tentang dianya Yohanes, tapi dibicarakan tentang dianya Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara kita lihat kembali di ayat itu, you see the emphasis of the witnessing of John is not about John the Baptist himself, but about Jesus Christ. Where John the Baptist say he, you can see how many times mentioned about he. Berapa kali disebutkan di sana. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia. Satu. Dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dia. Fokusnya ke dia, yang tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang adalah anak Allah, yang adalah Mesias. Jadi saudara, Alkitab selalu mengarah dan berbicara kepada dan tentang dia. Makanya kita boleh simpulkan bahwa isi pemberitaan dari Yohanes Pembaptis, bahkan Rasul Yohanes yang menulis Injil Yohanes ini, berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Khotbah yang berpusat pada Kristus. Kesaksian yang berpusat pada Kristus. Pengajaran yang berpusat pada Kristus. Pemberitaan yang berpusat pada Kristus. Pengumuman, announcement yang berpusat pada Kristus. Dia. Dan anak Allah yang menjadi manusia. Tentang juru selamat yang datang untuk menyelamatkan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. So the focus of the witnessing is about our Lord Jesus Christ. The witnessing is centered on Christ. Christ-centered preaching. Christ-centered proclamation. Christ-centered witnessing. Christ-centered witnessing. Centered on Christ all the time. And if you continue to see in the Bible, specifically in here, you see that the center is only on Jesus Christ. Pusatnya hanya ke Tuhan Yesus
Kristus. Khotbah, pengumuman, pengajaran, pemberitaan, kesaksian yang berpusat pada Kristus. Itu yang kita belajar dan itu yang harus kita buat dalam pelayanan kita. Tentang Dia itu, Christ, Jesus, the Son of God, the Messiah, Anak Allah, Mesias yang dijanjikan, Juru Selamat, Penebus, Penyelamat kita, Pencipta kita, Allah yang setia dengan kita. Pusat pemberitaan, kesaksian, pengajaran, proklamasi yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan datang setelah Dia, tetapi dikatakan selanjutnya telah mendahului Yohanes karena Dia telah ada sebelum aku. Ini hal yang luar biasa, saudara, untuk kita renungkan bagian kedua. He was. Dia telah ada. Yohanes katakan dalam kesaksiannya, dia bilang, setelah aku ini dalam memberitakan tentang kerajaan Allah, menyiapkan hati bapak-bapak, anak-anak, keluarga untuk menyambut kerajaan Allah, yaitu kedatangan Mesias, setelah aku akan datang. Jadi Yohanes mau katakan bahwa Dia dulu baru Tuhan Yesus. Tetapi dalam kalimat selanjutnya luar biasa kesaksian Yohanes Pembaptis. Dia akan datang, tetapi Dia telah mendahului aku. Dia telah ada. Jadi Tuhan Yesus itu ada di sini. Anggaplah akan datang di future. Dia belum ada tapi akan datang. Tetapi Dia yang akan datang ini sudah ada sebelum aku ada. Makanya saya pakai poin yang kedua itu, He was. He is, but He was. Luar biasa, saudara. Kenapa Yohanes sampaikan begini? Yohanes mau sampaikan bahwa Dia yang akan datang itu memang lahir sebagai manusia. Lahir sebagai manusia itu sama seperti saya juga manusia. Dia akan datang. Saya lahir dahulu baru Dia. Tetapi Dia ini yang akan datang sudah ada, sudah mendahului saya. He is my predecessor. Dia pendahuluku. He is my superior. Dia hebat. Dia maha kuasa. Jadi dengan kata mendahului aku, sudah ada sebelum aku ada. Yohanes Pembaptis mau memberikan kesaksian bahwa aku ini manusia saja. I only a human being because I am now. But the one who come after me, who's going to bring the news about the kingdom of God and it's our Savior, He already there. He was already. That emphasizes that He is a God. Jadi Yohanes dalam dua kata dalam ayat ini mengatakan sudah mendahului aku dan telah ada sebelum aku. Dia mau katakan bahwa Dia itu Allah. Jadi saudara, kalau saudara ada di situ waktu zaman Yohanes Pembaptis dan mengerti bahasa dari Yohanes Pembaptis dengan baik sebagai orang Yahudi, saudara dan saya jika ada di situ akan mengatakan bahwa Yohanes mau bilang bahwa yang datang ini yang namanya Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah. Jadi saudara, kita hanya bisa mengerti apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis dalam konteksnya dengan melihat kata-katanya, bahkan dalam tenses yang digunakan di sini telah menunjukkan bahwa
Tuhan Yesus itu adalah Allah sebelum menjadi manusia. Makanya saya gunakan kata he was. Dia sudah ada. Dalam bahasa Inggris juga dalam tensesnya dia bilang apa? He who comes after me has surpassed me because he was before me. Lihat aja. Dalam bahasa Indonesia itu tidak sedalam bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris kalau dia bilang sudah ada sebelum saya ada waktu sekarang, itu jelas. Presentnya I am, past tense-nya he was. Jadi penggunaan tenses atau penggunaan waktu dalam bahasa Inggris maupun bahasa Yunani itu sangat jelas. Dan orang-orang Israel yang ada pada saat itu mengerti bahwa dia sementara memberi kesaksian bahwa Mesias yang akan datang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu, dia akan lahir sebagai manusia setelah Yohanes Pembaptis. Dia lahir dan dia melayani sebagai manusia, tapi jangan engkau melihat dia sebagai manusia saja. Karena dia was. Karena dia sudah ada. Bahasa Indonesia menjelaskan dalam waktu dia yang menggunakan kata sudah. John emphasizes in his witnessing that Jesus is coming after him. But at the same time he said he was before me. He just want to tell the people that this Jesus is not only man, but he is also true God. So in this second point, you can learn that our Savior is a true man. He is coming, but not as a true man. He already was a true God. He was as a true God. Menggunakan kata was sebagai tense lampau menunjukkan bahwa lampau yang lalu sebelum saya ada sebagai Yohanes Pembaptis yang lahir, Jesus Christ our Lord already there. Luar biasa saudara. Kesaksian ini luar biasa. Makanya saudara, kita tidak bisa menarik kesimpulan dari firman Tuhan menurut konteks kita, sementara kita tidak mengerti konteks waktu itu, termasuk konteks the real original purpose of proclamation and witnessing. Tujuan pertama itu harus kita lihat dengan arti-arti bahasanya waktu itu. Tidak bisa kita mengerti arti bahasa waktu itu dengan menggunakan bahasa kita sekarang dan konteks kita sekarang. Tidak bisa. Oleh karena itu saudara, banyak orang salah mengerti dan melihat Tuhan Yesus hanya is saja sebagai manusia, tapi tidak lihat Tuhan Yesus sebagai was. Before becoming man, is man. Dia sudah di sana sebagai Allah. He was there. Dengan demikian saudara, di dalam ayat yang ke-15 ini, sekali lagi kealahan dari Tuhan Yesus Kristus itu digarisbawahi, di underline, diperhatikan, diutamakan sekali. Kalau saudara ikut baik-baik apa yang saya khotbahkan dari ayat per ayat, saudara bisa lihat bahwa ulang per ulang lewat pasal 1 ini Tuhan Yesus Kristus menggunakan Rasul Yohanes untuk menulis bahkan mengangkat kesaksian Yohanes Pembaptis untuk menyatakan tentang kealahan dari Tuhan Yesus Kristus, selain berbicara tentang kemanusiaan dari Tuhan Yesus Kristus yang minggu lalu juga kita belajar dari Yohanes 1 ayat 14. So the emphasis of the proclamation and the news from this text of John chapter 1, our Lord Jesus Christ using Apostle
John, to use the witness of John the Baptist in order to tell the people, you and me, now to understand the importance of the nature of our Lord Jesus Christ as the true God and as the true man. Ini luar biasa kasih sayang Tuhan dengan ayat ini, saudara. Jadi kalau saudara hanya melihat Tuhan Yesus sebagai manusia saja, maka saudara miss the point. Saudara tidak melihat tujuan dari Tuhan Yesus, tujuan dari Allah Bapa, tujuan dari Roh Kudus dalam menggunakan Rasul Yohanes menulis ayat-ayat ini. Tapi jika saudara melihat dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus lewat Rasul Yohanes dan apa yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis, saudara dan saya akan menerima maksud yang luar biasa itu. Bahwa dia adalah Allah sejati. He was. Sebagai Allah sejati, dia adalah pemegang hidup. Sebagai Allah sejati, dia adalah pencipta. Dia adalah terang. Dia adalah juru selamat, bisa menyelamatkan kita sebagai juru selamat. Sebagai Allah pencipta, dia pemberi hidup, dia penjaga hidup, dia pemelihara hidup, dia pemberi hidup, dia juga pemberi keselamatan, bahkan keselamatan selama-lamanya. Itunya maksud saudara dari ayat yang kita belajar dari ayat 15 ini. Bahwa kita mengapresiasi dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menggerakkan Rasul Yohanes untuk memberikan kesaksian bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah sejati. Sebagai Allah sejati itu, dia datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Sampai mati di kayu salib, yang mana minggu-minggu ini kita boleh menyiapkan diri juga untuk melihat, mengingat akan kematiannya. This shows the deep love of God. This shows the mercy of God, the compassion of God, the grace of God. Ayat ini sekaligus garis bawahi dalamnya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, kesabaran Tuhan, kebaikan Tuhan, yang adalah Allah dan rela menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus. Makanya anugerah itu hanya bisa dilihat dalam Tuhan Yesus. Anugerah itu hanya bisa diperoleh dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena anugerah yang besar dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Rasul Paulus selalu menggunakan kata grace and grace and grace. Yang mana dari grace itu melahirkan damai. Karena kematiannya lahirnya damai, yaitu peace. Karish, shalom. Karish, shalom. Membawa joy atau sukacita. Dia yang sudah ada, yang adalah Allah itu akan datang setelah aku. He is coming after me. So, sekarang poin yang terakhir, poin ketiga. Dia akan datang setelah aku. Artinya setelah saya melayani ini, dia akan ganti saya akan mati, dia akan meneruskan pelayanan ini sebagai manusia. Dia yang adalah Allah menjadi daging, menjadi manusia untuk meneruskan pelayanan dari saya, yaitu Yohanes Pembaptis. Tetapi dia ini sangat besar. Dia ini sangat mulia. Dia ini sangat hebat. Dia ini luar biasa. Dia ini superior. Saya inferior, saya lemah, saya manusia, saya alat, saya rendah. Dia tinggi, dia luar biasa, dia penuh hikmat, dia ajaib, dia perkasa, dia bisa buat mujizat, dia bisa segala-galanya. Karena selain dia adalah manusia yang akan datang setelah aku, dia juga adalah Allah.
That's amazing. Dia akan datang setelah aku. Aku sebagai alat menyiapkan jalan bagi kedatangannya. Aku adalah suara yang berseru-seru yang dikatakan oleh Yesaya 40. Aku dikirim oleh Allah lahir agar supaya aku bisa bersaksi kepada orang Israel. Supaya hati bapak-bapak, hati anak-anak, hati ibu-ibu, hati umat Israel disiapkan untuk menyambut kedatangan Dia yang akan datang. Dia yang akan datang itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia sudah ada itu. Makanya dalam Yohanes 8 ayat yang ke-58, Tuhan Yesus sendiri memberikan kesaksian bahwa Dia memang adalah Allah sejati yang sekarang adalah datang sebagai manusia sejati. Ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus dan ditulis oleh Rasul Yohanes. Demikian, saudara, dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini juga pernah saya bahas. Dalam bahasa asli dan bahasa Inggris sangat bagus. Bahasa Indonesia tidak terlalu tajam. Bahasa Inggris dia bilang, before Abraham is, I was. Mari saya coba cek dalam bahasa Inggris di sini. John chapter 8 verse 58. Yohanes pasal 8 ayat 58. I tell you the truth, aku katakan kepadamu yang benar, yang sesungguhnya. Jesus answer, jawab Yesus, before Abraham, sebelum Abraham was born, sebelum Abraham lahir, I am. Jadi dia menggunakan tense-nya atau urutan waktunya. Sebelum Abraham lahir waktu dulu itu, I am, saya sudah ada. Jadi saya ada selama-lamanya. Makanya Dia yang sudah ada selama-lamanya itu menggarisbawahi Dia punya kealahan. Yang sekarang datang setelah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lahir dulu, melayani dulu, baru dia lahir setelah Yohanes dan dia mengikuti, menjalankan tugas pelayanan Yohanes tentang kerajaan Allah. Makanya tadi saya bicara tentang temanya, my successor is my predecessor, that also my superior, who is, who was, and who is to come. Pelanjutku adalah juga pendahuluku yang juga akan datang. Dia datang sebagai manusia, lahir di kandang yang hina, menderita, mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga demi keselamatan saudara dan saya. Itulah juru selamat saudara. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. That is Christ Jesus, our Lord, our Savior, the Messiah, our God, the Son of God. Ini penting saudara untuk kita terus percaya dan yakin. Pegang akan pengakuan iman ini. Bahwa Dia yang adalah juru selamat kita itu adalah Allah sejati. Dan menjadi manusia sejati. Yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan yang datang setelah Yohanes Pembaptis. Dan yang melaksanakan tugas pelayanan sebagai yang dijanjikan Mesaya dan yang diurapi. Dan yang menderita mati demi saudara dan saya. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah mengutus Tuhan Yesus Kristus
sebagai bukti kasih-Nya bagi kita. Kita berterima kasih bahwa Dia yang adalah juru selamat itu juga adalah Allah sejati, yang tidak pernah meninggalkan kita dan katakan, I am with you until the end of the age. Dia yang setia itu sebagai juru selamat yang adalah Allah sejati dan yang telah menjadi manusia sejati adalah Allah yang sangat baik. Dan katakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ada perang Ukraina dan Rusia yang tinggi ketegangannya membuat kita khawatir kemungkinan bisa terjadi perang dunia ketiga. Ada pandemik yang datang dengan berbagai macam variannya sudah sampai ke Omikron dan membuat kita khawatir. Ada gempa bumi sini sana di tahun 2022 ini. Membuat kita juga was-was. Semua yang akan kita hadapi, kita tidak tahu secara pasti. Tapi kita tahu pasti, kita punya juru selamat yang adalah Allah yang setia dengan kita. Dia telah mengasihi kita dan Dia tetap mengasihi kita dan Dia selalu mengasihi kita dan Dia selalu bersama dengan kita. Di tahun ini, tahun yang akan datang dan selama-lamanya. God be with you, bless you, and may you enjoy your life in His presence and His love. Tuhan memberkati saudara dan bersama dengan saudara sebagai Allah yang sejati itu dalam Tuhan Yesus Kristus. Memberkati saudara dan saya. Amin.